Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mantri dengan NIM C1F021084. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi syariah. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi syariah, dan perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Baiklah, langsung kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian akuntansi syariah. Akuntansi syariah adalah kegiatan mengidentifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui pengambilan keputusan ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip syariah, yaitu yang tidak mengandung zulum atau kezaliman, riba, masyir atau judi, gharar atau ketidakpastian, barang yang haram, dan yang membahayakan. Selanjutnya, akuntansi syariah juga merupakan akuntansi yang berorientasi sosial, yang artinya akuntansi ini tidak hanya sebagai alat untuk menerjemahkan fenomena ekonomi dalam membentuk ukuran moneter, tetapi juga sebagai suatu metode menjelaskan bagaimana fenomena ekonomi itu berjalan di masyarakat Islam. Akuntansi syariah termasuk di dalamnya isu yang tidak bisa dipikirkan oleh akuntansi konvensional, yang dimana perilaku manusia diadili di hari kiamat. Akuntansi harus dianggap sebagai salah satu derivasi atau hisab, yaitu yang menganjurkan yang baik dan melarang apa yang tidak baik. Baik, di sini ada yang pertama, yaitu menentukan hak dan kewajiban pihak terkait, termasuk hak kewajiban yang berasal dari transaksi yang belum selesai atau kegiatan ekonomi lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berdasarkan konsep kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Dan yang kedua, menyediakan informasi keuangan yang bermanfaat bagi pemakai laporan untuk mengambil keputusan. Yang ketiga, yaitu meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan yang usaha. Oke, tadi pengertian akuntansi syariah dan tujuan akuntansi syariah sudah kita tampilkan slide-nya. Berikutnya adalah prinsip akuntansi syariah. Baik, di sini ada yang pertama, yaitu prinsip mengungkapkan penuh atau full disclosure principle, yaitu di mana prinsip ini mengharuskan laporan keuangan akuntansi untuk mengungkapkan hal-hal yang penting agar laporan tersebut tidak menyesatkan. Hal ini dimaksud untuk menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban kepada Allah, masyarakat, individu yang berkepentingan dengan perusahaan. Dengan demikian, akuntansi syariah dilandaskan oleh nilai kejujuran dan kebenaran sebagaimana telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu hendaklah seseorang penulis di antara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis. Surat Al-Baqarah ayat 2-282. Yang kedua, ada di prinsip konsistensi atau consistency principle, yang dimana prosedur akuntansi yang digunakan oleh suatu entitas harus sesuai dengan pengukuran posisi dan kegiatan yang harus dianut secara konsisten dari waktu ke waktu. Penekanan pada konsisten terhadap suatu prinsip yang tidak sesuai syariah, sehingga apabila pelapor menggunakan prinsip akuntansi yang tidak sesuai syariah, dan harus dilakukan penyesuaian atas perubahan prinsip akuntansi. Hal ini harus dilaporkan dalam laporan keuangan. Prinsip konsistensi menyebabkan pengguna prinsip yang sesuai dengan prinsip syariah tersebut harus dilaksanakan secara konsistensi dalam periode-periode selanjutnya. Yang ketiga, yaitu ada di prinsip dasar akrual atau accrual basis principle. Akrual diartikan sebagai proses pengakuan kas dan keadaannya pada saat terjadinya. Akrual mengakibatkan pengakuan pendapatan, peningkatan aset dan beban, berarti peningkatan kewajiban sebesar jumlah tertentu yang diterima atau dibayarkan dalam bentuk cash di masa depan. Yang keempat, ada di prinsip nilai tukar yang sedang berlaku atau exchange value general level price, yang dimana itu adalah penilaian dan pengukuran harta, utang, modal,
serta elemen-elemen laporan keuangan akuntansi lainnya yang menggunakan nilai tukar yang sedang berlaku. Menurut Imam Malik, mengenai hal ini berpendapat bahwa dalam syirqah mudharabah, jika pemilik harta ingin melakukan perhitungan harta sebelum semua barang terjual, yang dinilai adalah barang-barang yang masih tersisa berdasarkan harga jual waktu itu, dan perhitungan dilakukan dengan cara seperti ini. Yang kelima, ada di prinsip penandingan atau matching. Prinsip penandingan menyatakan bahwa beban atau expense harus diakui pada periode yang sama dengan pendapatan atau revenue. Hubungan terbaik dapat dicapai ketika hubungan tersebut menggambarkan hubungan sebab akibat antara biaya dan pendapatan. Jika laba dilaporkan secara bertahap sepanjang keseluruhan proses operasi perusahaan, pengukuran aktiva bersih perusahaan akan meningkatkan manakala nilai ditambahkan oleh perusahaan. 1. Yaitu prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Kedua, prinsip penangguhan atau hauliyah dengan prinsip periode waktu atau tahun pembukaan keuangan. Lalu yang ketiga, prinsip pembukuan langsung dengan catatan bertanggal. Keempat, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Yang kelima, prinsip perbandingan atau muqalabah dengan prinsip perbandingan income dengan cost atau biaya. Yang keenam, prinsip kontinuitas atau istimirariyah dengan kesinambungan perusahaan. Yang ketujuh, prinsip-prinsip keterangan atau idoh dengan penjelasan atau pemberitahuan. Lalu kita masuk ke perbedaan. Yang pertama ada di para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam cara menentukan nilai atau harga untuk melindungi modal pokok. Dan juga hingga saat ini apa yang dimaksud dengan modal pokok atau kapital belum ditentukan. Sedangkan konsep Islam menerapkan konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku dengan tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa yang akan datang dalam ruang lingkup perusahaan yang kontinuitas. Yang kedua, ada di modal dalam konsep akuntansi konvensional terbagi menjadi dua, yaitu modal tetap atau aktiva tetap dan modal yang beredar atau aktiva lancar. Sedangkan dalam konsep Islam, barang-barang pokok dibagi menjadi harta berupa uang cash dan harta berupa barang stok. Selanjutnya, barang yang dibagi menjadi barang milik dan barang dagang. Yang ketiga, dalam konsep Islam, mata uang seperti emas, perak, dan barang lainnya yang sama kedudukannya bukanlah tujuan dari segalanya, melainkan hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai atau harga, atau sebagai sumber harga atau nilai. Dan yang keempat, konsep konvensional mempraktekkan teori pencadangan dan ketelitian dari menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengenyampingkan laba yang bersifat mungkin, sedangkan konsep Islam sangat memperhatikan hal itu dengan cara penentuan nilai atau harga dengan berdasarkan nilai tukar yang berlaku serta membentuk cadangan untuk kemungkinan biaya dan resiko. Baiklah, itulah tadi materi yang dapat saya paparkan mulai dari pengertian akuntansi syariah, prinsip-prinsip akuntansi syariah, tujuan akuntansi syariah, dan perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.